Anies Baswedan adalah salah satu tokoh yang instan dalam politik. Tentu saja hal itu gampang saja. Dia memberikan sugesti-sugesti dengan wajah yang lugu terhadap para pendukungnya, sehingga apapun bisa dijual oleh Anies Baswedan yang penting laku, tidak memikirkan apa yang terjadi dari akibat Anies Baswedan dan setiap ucapan-ucapannya. Ada cerita Ahok dengan Anies. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Anda pidato memecah belah bangsa. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Anda ini berbahaya sekali karena Anda memecah belah umat. Ini kembali sedikit ke belakang ya. Anda baru saja dilantik menjadi gubernur. Statement pertama Anda adalah ini kemenangan pribumi. Pribumi sama sekali tidak ada. Ini bicara tentang bahasa itu. Mereka yang tidak percaya dengan penjelasan Anda ini, ya, karena Anda tak orang, sangat dirasakan adanya konflik. Bahkan ada yang bilang kadrun, ada yang bilang kecebong, dan seterusnya. Bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Kenapa Anda mesti pidato seperti itu? Posturing ya, Anda tuh menyesatkan. Itu aja ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Merasa tidak terima dengan tim pemenangan Anies Baswedan yang semakin kurang ajar membawa-bawa nama agama dalam politik. Seorang ustadz di Sumatera Barat meminta agar kelompok Anies berhenti mengatasnamakan umat Islam di dalam persaingan Pilpres. Banyak la ilaha illallah. Kemarin saya kirim SMS. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jangan lupa Ustaz, 2024 kita milih, kita rapatkan barisan untuk milih Anies Baswedan. Pilih Anies masuk surga, pilih Ganjar masuk neraka. Nah, jadi lalu Anies Ganjar menentukan surga neraka, Pak. Kalau nak pilih Anies, pilih saja, tapi jangan jual neraka dan surga. Yang memecah belah umat nih, Pak. Ustadz tersebut meminta untuk Anies dan kelompoknya bersaing secara sehat dengan prestasi, jangan hanya menjual agama demi menarik simpati dari masyarakat. Dari kejadian ini kita bisa menilai siapa Anies Baswedan sebenarnya. Ia hanya seorang yang tidak berkelas dan memanfaatkan nama suci agama demi kepuasannya untuk berkuasa. Bisa kita bayangkan betapa rusaknya moral anak bangsa jika sosok seperti ini dibiarkan berkuasa. Maka dari itu sedini mungkin kita mencegah jangan sampai Anies berhasil menguasai dan menghancurkan harga diri negara kita. Berikut kami dari Faktual News 77 akan mengupas tuntas tentang arogansi dan haus kekuasaan dari sosok Anies Baswedan, di mana pendukungnya harus mendengarkan baik-baik video ini. Terus kemudian dianggap Partai Nasdem berkhianat. Naif menurut saya kalau ada orang mengatakan itu. Kami berdarah-darah menemani Anies Baswedan dalam perjuangan itu. Sangat tidak bijaksana menurut saya kalau kemudian pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem menerima hasil pemilu dan memberikan ucapan kepada pemenang, terus kemudian dianggap Partai Nasdem berkhianat. Naif menurut saya kalau ada orang mengatakan itu. Kami berdarah-darah menemani Anies Baswedan dalam perjuangan itu. Saya tidak terima kemudian dikatakan seperti itu. Kami punya kepentingan, partai politik punya kepentingan yang harus juga kami jaga. Ini harus dipahami oleh teman-teman yang ada di... Pertemuan Prabowo dan Surya Paloh. Surya Paloh sebagai pemimpin Nasdem, juga sebagai partai utama penyusun Anies Rashid Baswedan. Kini secara terbuka, Surya Paloh sudah mengakui hasil Pilpres 2024 dan memberi ucapan selamat kepada Prabowo Gibran. Partai Nasdem menyampaikan sikapnya menerima hasil pemilu tahun 2024. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat pada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres tahun 2024. Pertanyaannya adalah,
Pesan apa yang bisa Anda petik dari sikap Nasdem Surya Paloh? Sedangkan Anies lagi gencar-gencarnya ingin melawan Prabowo di Mahkamah Konstitusi dengan isu pemilu curang. Akankah ini salah satu pengkhianatan seorang Surya Paloh? Atau emang seperti itulah politik? Silahkan jawab di akhir video ya teman-teman. Terima kasih. Kini Prabowo mengunjungi Surya Paloh di markas besar Partai Nasdem, yaitu Nasdem Tower. Pertemuan dua tokoh ini sangat viral di mana-mana di bumi sosial media. Kenapa tidak? Nasdem adalah partai penyusun Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Tentu saja Prabowo adalah rival utamanya yang sekarang ini lagi mesra-mesraannya. Prabowo Subianto berkunjung ke Nasdem Tower yang sudah disiapkan karpet merah oleh Surya Paloh. Tentu saja sikap Prabowo ini adalah sikap negarawan yang sudah mau berkunjung ke kandang Nasdem. Tapi juga tentu dong, ini pelajaran berharga bagi Anies Rashid Baswedan. Setiap omongannya dipenuhi dengan kesombongan Anies dan arogannya yang bisa langsung putus sekalian. Dulu mengolok-ngolok Prabowo jika Prabowo tidak kuat di oposisi. Sekarang siap-siap wahai Anies Baswedan, ditinggalkan Nasdem dan bergabung bersama Prabowo Subianto. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Anies Baswedan adalah tokoh yang instan di politik, belum banyak belajar dengan politik, hanya bermodalkan jualan agama. Coba bayangkan teman-teman sekalian, jika isu agama adalah agenda utama, bukankah itu akan membuat bangsa ini bisa terpecah belah dengan isu agama? Apakah Anies paham hal itu? Tentu saja Anies paham, tapi mungkin Anies karena haus dengan kekuasaan, maka dari itu apapun jualannya, apapun yang dia bisa lakukan, yang penting kekuasaan birahinya bisa terpenuhi. Itulah bahayanya teman-teman semua. Jualan apa saja yang bisa dilakukan pasti akan dilakukannya demi memenuhi hasrat kekuasaannya. Sayang pendukung Anies Baswedan tidak paham hal ini karena sudah terdoktrin wajah lugu seorang Anies Baswedan. Coba lihat kebodohan oknum pendukung Anies Baswedan berani melawan arus agama, di mana mereka berteriakan secara terbuka kalau Anies adalah Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan, itu Imam Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi. Yang jelas-jelas kata-kata itu tidak pantas untuk diucapkan, karena itu adalah pembodohan yang dibungkus ke agama. Mana lagi ada yang berteriak kalau Anies sudah direstui oleh para malaikat. Hamba itu namanya Anies Baswedan. Dia akan panggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, aku mencintai hambaku yang insya Allah namanya Anies Baswedan. Bahkan ironisnya kawan-kawan semua, mereka akan menurunkan malaikat itu untuk ikut kampanye untuk memenangkan Anies Baswedan. Astagfirullahaladzim. Inilah teman-teman yang perlu kita belajar bahayanya sosok Anies Baswedan yang betul-betul tidak dipahami oleh para pendukungnya. Pantaskah Imam Mahdi dibawa-bawa dengan hal-hal seperti itu? Pantaskah malaikat yang pembawa wahyu kebenaran dibawa-bawa dalam hal kampanye? Tentu hal itu tidak pantas, tapi semua dibawa pantas demi memenuhi hasrat, kekuasaan dan arogansi sosok Anies Baswedan. Untung saja pemenang Pilpres di tahun 2024 ini adalah Prabowo Subianto. Tidak terbayangkan jika yang menang di Pilpres tahun 2024 adalah Anies Baswedan. Ini tentu pertanyaan teman-teman buat kita semua, karena hal ini terang-terangan mereka meneriaki dengan slogan-slogan kebenaran yang dibungkus agama. Tentu saja ini hal yang sangat membahayakan. Apapun itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui semua agama dan boleh bermasyarakat
boleh berbaur di setiap agama, saling hormat menghormati demi menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu menurut pendapat teman-teman apa? Silakan beri komentar di bawah ini. Kami dari Faktual News 77 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.